Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan TV Peradaban, channel yang akan mengungkap keping-keping peradaban manusia dan mengambil pelajaran besarnya untuk kebaikan kehidupan di masa yang akan datang. Pada episode 2 serial Islamnya Bangsa Mongol kali ini, kita akan menyingkap sejarah kemunculan Genghis Khan dan kebangkitan bangsa Mongol. Kita semua tahu bahwa perbincangan tentang sejarah bangsa Mongol tidak akan bisa dipisahkan dari tokoh besarnya, yaitu Genghis Khan. Adalah Genghis Khan, sosok nama yang begitu terkenal yang berhasil menyatukan suku-suku di bangsa Mongol dan juga menaklukkan kabilah-kabilah Tartar lainnya. Genghis Khan berhasil membangun imperium besar dan luas yang membentang dimulai dari timur di Cina, Persia, dan Eropa Timur di barat, Rusia di utara, dan juga India di selatan. Tapi, siapakah sebenarnya sosok Genghis Khan tersebut, dan bagaimanakah awal kehidupannya, dan bagaimanakah sampai berhasil membangkitkan bangsa Mongol hingga berhasil menaklukkan dunia? Sebagaimana sudah dibahas pada episode 1 serial Islamnya Bangsa Mongol sebelumnya, nama asli Genghis Khan adalah Temujin. Bapaknya adalah Yesughi Bahadur Khan, pemimpin dari suku Mongol Khanlik yang merupakan cucu dari Alanja Khan, pemimpin besar suku Sungu Mongol di masa lalu. Pada masa kepemimpinan Yesughi, dia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu, yang sebelumnya selalu saling bertikai dan berperang satu sama lainnya, dan ini menjadi fondasi awal kebangkitan bangsa Mongol. Temujin dilahirkan di bantaran Sungai Onon pada tahun 1155 Masehi, tetapi sebagian ahli sejarah juga meyakini tahun kelahiran Temujin adalah 1167 Masehi. Saat Temujin lahir, ayahnya sedang bertempur dengan bangsa Tartar. Pemimpin Tartar yang berhasil dikalahkannya adalah Temujin, dan untuk mengabadikan kemenangan besarnya itu, anak yang baru dilahirkan tersebut diberi nama seperti pemimpin bangsa Tartar tersebut, yaitu Temujin. Saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan dijodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Pembesar suku Mongol Onggirat mengabarkan bahwa Temujin akan memiliki masa depan yang cemerlang. Dalam perjalanan pulang ke kampungnya, Yesughi meninggal dunia pada tahun 1176. Ahli sejarah ada yang meyakini bahwa bangsa Tartar yang dikalahkannya berhasil menyusup dan meracuninya hingga meninggal. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesughi meninggalkan pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan Tartar di masa depan. Kehidupan Temujin bertambah susah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya, namun ia berhasil kabur dari tahanan dan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesughi. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya yang bernama Jamukha. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamukha
yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Dan musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, yaitu Jamukha, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Khan. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya Yasuge, ia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh Kekaisaran Jin di Cina. Dan pada tahun 1206 Masehi, Temujin diangkat menjadi Khan, mendapat gelar Jenghis Khan yang bermakna raja yang perkasa, dan menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi suku-suku yang ada di bangsa Mongol Raya. Ia menetapkan satu undang-undang yang disebutnya Ilyasik atau Ilyasa untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar dan kecil, 1.000, 200, dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Jenghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Jin di Cina. Ia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi, dan sasaran serangan selanjutnya adalah negeri-negeri Islam yang saat itu berada dalam kesatuan kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turkistan dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapatkan perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, yaitu Sultan Alauddin di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang, karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian, pasukan Jenghis Khan mulai masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan, Quzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Alauddin tewas dalam pertempuran di Mazindaran tahun 1220 Masehi. Dari sana, pasukan Mongol terus merangsek ke barat ke arah Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan dan pengrusakan bangunan-bangunan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak berbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Pada saat kondisi fisiknya mulai lemah, Jenghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian dan diperuntukkan kepada 4 orang putranya, yaitu Jochi, Chagatai, Ogedei, dan Toli. Jochi sebagai anak tertua mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Rusia atau yang dikenal dengan Golden Horde. Chagatai mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Persia atau Asia Tengah dan Iran Utara. Ogedei ditahbiskan sebagai putra mahkota yang akan menjadi Khan Agung selanjutnya.
sedangkan Touli sebagai anak bungsu mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Mongolia dan Cina. Akhir kehidupan Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan guna menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Dan kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, yaitu Ogedei Khan sebagai Khan Agung. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya disebabkan oleh keahlian yang dimiliki oleh Ogedei Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara, dan sifatnya yang tidak sombong. Tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu sama lain dan justru melemahkan kekuasaan Mongol yang sudah diraih oleh Genghis Khan. Genghis Khan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1227 Masehi. Akan tetapi makamnya dirahasiakan kepastiannya hingga sekarang, sehingga yang ada sekarang adalah klaim-klaim tentang tempat makam Genghis Khan. Ada yang meyakini bahwa makamnya ada di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia yang sekarang. Ada juga yang meyakini ada di kota Ordos, wilayah Inner Mongolia yang masuk provinsi di Cina. Dan ada juga beberapa tempat lain yang diklaim sebagai makam Genghis Khan. Admin TV Peradaban sendiri pernah mengunjungi salah satu klaim makam Genghis Khan yang dibangun dengan sangat besar dan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Ordos, Inner Mongolia.